Dan tentunya keuntungan yang didapatkan Borneo FC justru jadi kerugian untuk klub pesaing terdekatnya, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Halo Sobat Bola sekalian, jadi banyak nih yang minta gua buat bahas topik yang belakangan ini banyak diperdebatkan oleh netizen. Salah satunya ada dari @timongres4385 yang katanya, "Bang, bahas Borneo versus Madura, ada dua pemain yang lolos kena kartu merah." Terima kasih Timongres, sarannya sangat bagus karena topik ini memang menarik untuk kita bahas. Jadi memang di luar sana, khususnya di sosial media, rata-rata publik sepak bola nasional sedang berdebat dan mempermasalahkan dua kejadian yang terjadi di laga antara Borneo FC versus Madura United. Yang di laga tersebut, ada dua pemain Borneo yang dianggap melakukan pelanggaran keras, berpotensi mendapatkan kartu merah, tapi wasit gak mengambil keputusan untuk memberikan kartu merah kepada dua pemain tersebut. Dan keputusan ini jelas banyak dipertanyakan, karena banyak orang yang menilai bahwa Borneo FC di laga ini sangat diuntungkan oleh keputusan dari wasit. Dan tentunya keuntungan yang didapatkan Borneo FC justru jadi kerugian untuk klub pesaing terdekatnya, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Nah, karena masih banyak yang mempertanyakan, di video ini gue bakal kupas tuntas dua pelanggaran tersebut. Kita analisis dengan merujuk langsung pada regulasi Laws of the Game dari FIFA. Apakah dua pelanggaran ini benar termasuk kategori pelanggaran yang berpotensi mendapatkan kartu merah? Apakah ada ketentuan lain? Serta apa dampaknya untuk Borneo dan klub pesaingnya? Semuanya kita bahas di sini. Gua bahas ini supaya bisa memberikan pencerahan buat kita semua bahwa ini loh regulasinya, ini loh dasar hukumnya, sehingga kita pun bisa lebih jelas menilai bukan hanya dengan penilaian visual, tapi juga dengan penilaian yang objektif sesuai dengan dasar hukumnya. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama, gue mau ngasih informasi yang cukup unik, yang mungkin informasi ini gak banyak orang tahu, karena orang-orang lebih banyak fokus ke pelanggarannya, tapi mereka lupa mereka gak fokus ke wasitnya. Jadi wasit yang memimpin pertandingan antara Borneo FC versus Madura United bernama Ridwan Pahala. Idealnya salah satu kategori wasit tersebut dipilih untuk memimpin sebuah pertandingan kan harus netral. Netral di sini maksudnya adalah asal wasit tersebut bukan berasal dari daerah kedua tim yang bertanding. Artinya di laga ini gak boleh dipilih wasit yang berasal dari Samarinda ataupun dari Madura. Nah, uniknya wasit Ridwan Pahala ini justru berasal dari Bandung. Udah sangat netral. Cuman dengan kejadian yang terjadi di laga ini, artinya pemikiran sebagian orang yang mikir terkadang wasitnya kurang netral gara-gara asal daerah mereka. Misal pertandingan Persija, wasitnya dari Jawa Barat, dari Bandung, pasti ngerugiin Persija. Begitupun sebaliknya, pertandingan Persib wasitnya dari Jakarta dianggap merugikan. Nah, di laga ini, stigma tersebut secara gak langsung dipatahkan karena wasit Ridwan Pahala yang berasal dari Bandung, dalam tanda kutip keputusannya dianggap menguntungkan Borneo FC, yang padahal Borneo adalah pesaing terdekat yang paling serius untuk Persib Bandung di musim ini. Dan uniknya lagi, yang gak kalah penting, salah satu faktor yang bikin adanya keputusan kontroversi di laga ini, karena Ridwan Pahala tercatat memimpin pertandingan kasta tertinggi Liga Indonesia baru dalam 3 pertandingan. 1 pertandingan di musim kemarin dan 2 pertandingan di musim ini. Sisanya dia lebih banyak jadi wasit di Liga 2 atau Championship. Artinya kalau kita lihat dari segi jam terbang, wasit Ridwan Pahala memang masih sangat minim pengalaman untuk memimpin pertandingan di kasta tertinggi Liga Indonesia. Maka sebenarnya nggak heran kalau ada beberapa keputusan yang dianggap kontroversi yang mungkin kurang tepat, karena faktor utamanya ya memang gara-gara minimnya jam terbang wasit Ridwan Pahala untuk memimpin pertandingan di kompetisi Super League. Jadi itu, informasi sekilas yang gua rasa ini penting buat kita ketahui tentang profil dan latar belakang wasit yang jadi pemimpin di laga ini. Kemudian sekarang kita langsung masuk ke pembahasan pelanggarannya. Jadi di sini ada 2 pelanggaran yang paling di-highlight. Yang pertama adalah pelanggaran dari Kei Hirose. Jadi di momen ini Kei Hirose dianggap melakukan pelanggaran ke pemain Madura United, yaitu Paulo Sitanggang, yang kalau kita nilai dari segi visual, pelanggaran ini termasuk pelanggaran yang cukup keras. Karena posisinya Kei Hirose udah ketinggalan langkah menjatuhkan Paulo Sitanggang, yang padahal kondisinya Paulo Sitanggang punya chance atau kesempatan besar untuk melakukan sebuah serangan yang berbahaya. Tapi sayangnya, wasit di momen ini gak memberikan hukuman kartu apapun kepada Kei Hirose. Padahal kalau kita merujuk kepada Laws of the Game dari FIFA, pelanggaran ini termasuk salah satu kategori pelanggaran yang harus diberi peringatan berupa kartu karena termasuk perilaku yang tidak sportif.
Yang lebih detail lagi, kondisi ini bernama Stop Promising Attack atau SPA. Jadi SPA adalah istilah untuk menghentikan peluang mencetak gol yang menjanjikan. Maksudnya, kondisi ini terjadi ketika seorang pemain melakukan pelanggaran yang mengganggu serangan lawan yang berpotensi menjadi gol, tapi kategorinya gak sejelas Dokso. Yang kriteria untuk menentukan pelanggaran SPA ini ada 3 macam. Pertama, kecepatan. Artinya pemain penyerang dalam posisi bergerak maju dengan cepat. Kedua, adanya ruang terbuka. Artinya pemain penyerang tersebut dihadapkan dengan situasi ruang yang terbuka untuk kemudian dia bisa menggiring bola, mengoper, atau melakukan syuting. Dan yang ketiga, adanya pilihan. Maksudnya si pemain yang menguasai bola situasinya tinggal menghadapi pemain bertahan lawan atau ada chance untuk mengoper ke rekannya yang lain yang posisinya lebih ideal. Nah, apa hukumannya? Hukumannya adalah pemain yang melanggar harus mendapatkan kartu kuning. Dan di situasi ini jelas, kriterianya sama persis dengan kriteria untuk kejadian ini bisa kita sebut dengan istilah Stop Promising Attack. Tapi sayangnya, Kei Hirose gak mendapatkan kartu sama sekali karena pelanggaran ini. Padahal momen ini jadi momen penting untuk Madura United. Andai Kei Hirose gak melakukan pelanggaran, harusnya Madura bisa punya chance yang besar untuk menciptakan peluang emas atau bahkan gol. Sedangkan karena Kei Hirose melakukan pelanggaran, harusnya Kei Hirose mendapatkan kartu kuning yang berbuah kartu merah karena sebelumnya dia udah mendapatkan kartu kuning pertama di menit 45. Kalau ada yang bertanya, kenapa wasit gak cek VAR bang? Ya memang karena di momen ini gak ada keharusan atau insiden yang membuat wasit melakukan on-field review. Karena situasinya ini cuma kartu kuning, tidak possible red card. Tapi bisa kita ambil kesimpulan bahwa keputusan wasit Ridwan Pahala di momen ini tidak tepat. Gak ada perdebatan sama sekali. Dan jelas kejadian ini harus menjadi pelajaran dan dilakukan evaluasi karena situasinya benar-benar berdampak signifikan terhadap jalannya laga. Kemudian sekarang kita bahas pelanggaran yang lebih banyak dibicarakan, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Nadeo Argawinata. Jadi di momen ini Nadeo melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Aji Kusuma. Situasinya Aji Kusuma udah one on one dengan Nadeo, bahkan bola pun berhasil lewat. Tapi Aji Kusuma dengan jelas dilanggar oleh Nadeo dengan cara menutup pergerakan atau jalan yang dilalui oleh Aji Kusuma untuk mendapatkan bola yang sedang dalam penguasaannya dan udah lewat dari Nadeo. Dan tanpa ada perdebatan lagi, kita semua pasti setuju kalau pelanggaran ini termasuk dalam kategori Dokso. Tapi yang jadi catatan, kebanyakan orang belum terlalu paham sama Dokso itu apa dan kayak gimana. Jadi gini pak, gua jelasin biar lebih jelas. Kalau kita merujuk ke laws of the game dari FIFA, Dokso adalah singkatan dari denying a goal or an obvious goal scoring opportunity. Sederhananya, Dokso ini adalah pelanggaran yang menghentikan peluang cetak gol yang hampir pasti bagi lawan. Apa kriterianya? Kriterianya ada 4 macam. Yang pertama, distance atau jarak antara pelanggaran dan gawang. Semakin dekat jaraknya dengan gawang, artinya semakin jelas pelanggaran ini masuk kategori Dokso. Kedua, direction atau arah permainan yang jelas menuju ke gawang. Ketiga, control the ball. Artinya si pemain yang dilanggar punya kemungkinan besar untuk mempertahankan dan mendapatkan kendali bola. Kemudian yang keempat, location and the number of defender. Maksudnya semakin sedikit pemain bertahan yang bisa menghentikan serangan, maka itu udah bisa masuk kategori Dokso. Nah, kalau kita lihat situasi pelanggaran Nadeo Argawinata ini, udah jelas termasuk kepada 4 kriteria tadi, sehingga nggak ada perdebatan lagi bahwa sesuai dengan penilaian yang objektif ini adalah pelanggaran Dokso. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa gak semua pelanggaran Dokso itu dihukum dengan kartu merah. Rata-rata memang hukumannya kartu merah. Tapi ada satu situasi yang ketika si pelanggar tersebut ada upaya untuk memainkan bola atau merebut bola, atau istilahnya attempt to play the ball, nah situasi itu hukumannya cuma kartu kuning. Dan di laga ini, wasit Ridwan Pahala kayaknya menilai dengan dasar barusan yang akhirnya Nadeo cuma diberikan kartu kuning. Nah, ini memang yang agak sulit, karena situasi ini penilaiannya bersifat subjektif. Susah buat kita memastikan secara pasti apakah Nadeo ada niat untuk attempt to play the ball atau hanya menabrak Aji Kusuma. Kalau berdasarkan penilaian gua, sekali lagi disclaimer, penilaian ini bersifat subjektif. Kalian juga bebas menilai. Kalau menurut gua, Nadeo minim indikasi untuk dikatakan attempt to play the ball. Karena walaupun pergerakan Nadeo mengarah ke bola, tapi usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan bola itu gak sampai 100%. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nadeo lebih condong untuk menghalang pergerakan Aji Kusuma dibanding untuk meraih bola. Maka harusnya, kalau menurut gua, Nadeo Argawinata harusnya mendapatkan kartu merah di situasi ini. Dan apa yang dilakukan oleh wasit Ridwan Pahala jelas kurang tepat. Karena ini pelanggaran Dokso, artinya pelanggaran ini potensial red card. Tapi wasit Ridwan Pahala gak melakukan on-field review, padahal harusnya dia berhak dan bisa melakukan on-field review untuk memastikan keputusan yang udah dipilihnya. Jadi itu,
Kesimpulannya untuk pelanggaran Nadeo bersifat subjektif, tapi cara yang ditempuh oleh wasit Ridwan Pahala yang dia gak melakukan on-field review itu yang kurang tepat. Dan sama seperti kejadian yang pertama, kejadian ini harusnya dilakukan evaluasi karena sangat berpengaruh terhadap jalannya pertandingan. Jadi itu Pak, penjelasan tentang kejanggalan yang terjadi di laga antara Borneo FC versus Madura United yang dianggap menguntungkan Borneo FC. Uniknya, Nadeo juga memberikan pembelaan dalam postingan Instagramnya, yang dia menganggap bahwa hukuman kartu kuning yang dia dapat karena pelanggaran dogso tersebut udah tepat gara-gara penjelasan yang tadi gua sampaikan, ada indikasi attempt to play the ball. Yah, apapun keputusannya, gue juga tetap respect sama Bang Nadeo. Karena di luar pelanggaran kontroversinya, dia emang main bagus banget di laga tersebut. Dan kita nggak berhak buat menyalahkan Nadeo, karena walaupun dia yang melakukan pelanggaran, tapi keputusan kan ditentukan sama wasit. Dan situasi ini bikin Borneo FC makin jauh dari kejaran Persija dan Persib dengan koleksi 33 poin dari 11 laga. Sekarang kalau menurut kalian gimana? Setelah nonton video ini, apa kesimpulan kalian untuk dua pelanggaran Borneo FC ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!